Shalom Aleichem Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema kelompok A dan B dalam Matius 7 ayat 6. Di dalam Matius 7 ayat 6, janganlah kamu memberi barang berharga kepada A dan mutiaramu kepada B. Nanti cuman diinjak-injak lalu mereka akan mengejar kita, mengoyak-ngoyak kita, ya. Apa itu barang berharga dan mutiara? Adalah firman Tuhan. Jadi jangan sembarangan ngasih jawaban firman Tuhan kepada kelompok A dan B. Karena mereka itu memang dikasih firman juga nggak mau baca, boro-boro dibaca. Dia akan tetap mendirikan kebenaran sendiri. Dibaca juga enggak, udah gitu nerocos, ngelawan, gitu, pakai pikirannya sendiri, pakai mendirikan kebenaran sendiri. Contoh seperti ini ya. Kenapa Yesus harus mati disalib? Kok enggak mati digantung diri, kayak mati di penggal kepalanya? Kenapa harus mati disalib? Gitu. Galatia 3 ayat 13 sudah menjawab. Dia menjalankan kutuk. Manusia itu sudah kena kutuk. Kutuk apa? Kutuk dari dosa waris dan dosa hukum Taurat. Ya. Makanya untuk menjadi kutuk itu disalib, karena terkutuklah orang yang digantung di salib. Itu dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Ulangan 21, ya mudah-mudahan benar ya. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Terkutuklah ya orang yang digantung di kayu salib. Jadi zaman perjanjian lama itu sudah ada yang namanya hukuman mati. Hukuman mati itu dengan cara digantung tapi disalib. Bukan gantung diri, ada juga gantung diri ya. Yudas itu gantung diri ya. Itu bukan melambangkan kutuk ya. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Maka Yesus itu membayar kutuk hukum Taurat. Ya harus disalib. Kita jelaskan pakai ayat Galatia 3 ayat 13. Dasar memang golongan orang A dan B, dibaca juga enggak. Lalu dia ngotot lagi, itu enggak logis katanya. Menurut wah seperti itu. Itu contoh golongan A dan B. Anda kasih firman, enggak dianggap. Contoh lain misalnya, kenapa Yesus menjadi manusia tahun 1 Masehi? Kenapa enggak dari dulu? Ya, dari zaman Musa kayak tiba-tiba Yesus hadir gitu ya, atau dari zaman Adam jatuh ke bumi, buru-buru Yesus datang ke bumi. Kenapa tidak begitu? Lalu kita kasih dong Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya menurut ukuran Allah. Ngeyel dia, boro-boro dibaca firman itu, kagak dibaca. Ya, dia mendirikan kebenaran sendiri, mengoyak-ngoyak kita ya toh. Diabaikan itu firmannya seperti itu. Itu termasuk golongan A dan B. Contoh ketiga ya, Tritunggal sama segitiga. Itu dikasih penjelasan Allah itu esa, boro-boro dibaca. Dibaca juga kagak, dia langsung menyerang balik dengan apa? Ngarang bebas. Allah itu yang disebut echad itu begini-begini ya toh. Seharian penuh ya toh. Hujat, maki-maki, ngarang bebas. Ya, dikasih ayat Alkitab, Allah itu esa artinya satu, ini perkataan langsung Yesus sendiri. Boro-boro dibaca, ya toh, diinjak-injak. Lalu mereka mengejar kita, mau mengoyak-oyak kita dengan pikirannya mereka sendiri. Pak Dede, siapa yang termasuk golongan A dan B? Satu, dari luar kekristenan yang suka menyerang-nyerang Kristen. Siapakah dia? Mukalab, pencari apem. Ya, para mukalab yang nyari apem, ya toh, itu suka banget, ya toh, suka banget mengolok-olok ya. Tentu tidak semua ya. Beberapa orang mukalab seperti itu. Biasanya yang belum dapat apem itu suaranya kenceng, ya. Ya. Nggak mau dia toleransi ya toh, nggak mau dia. Sepertinya negara kita itu milik mereka sendiri ya toh. Pengajarannya juga pengajaran menurut secara general mereka disebut sesat ya. Itu sukanya begitu mengolok-olok, sepertinya cuman punya mereka sendiri gitu ya.
Ya, seperti itu ya. Itu Anda kasih ayat gitu. Mereka tanya lalu Anda kasih ayat, boro-boro dibaca. Ayatnya diinjak-injak lalu kita dikejar itu, dikejar, diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan, semuanya itu tidak ada di Alkitab. Pakai ayat mereka sendiri loh. Wah, ayat mereka kan bukan ayat Alkitab, ya know? Kalau Kristen harus berdasar ayat Alkitab. Jadi kelompok A dan B yang pertama adalah mukalab abal-abal. Ada nggak Pak mukalab yang beneran? Ada ya, teman-temanku itu banyak yang mukalab beneran ya. Artinya apa? Dia bisa menerima kalau dikasih penjelasan. Oke Pak HTD, itu kan keyakinan Kristen, kami beda Pak. Lah iya, dari dulu kita udah tahu kok kita ini beda ya. Itu kalau mukalab yang bener bisa dimengerti, bisa mengerti dikasih ayat. Tapi kalau mukalab golongan A dan B nggak ngerti, Anda kasih ayat diinjak-injak. Jadi golongan pertama adalah mukalab yang abal-abal ya, yang sering saya mengatakan belum dapat apem dia. Yang kedua adalah Tritunggal ya. Tritunggal termasuk ortodok, rekotok-rekotok ya. Itu juga sama itu. Itu Anda kasih ayat nggak digubris sama sekali. Dia tanya sesuatu gitu ya. Ya, tanya sesuatu, siapakah nama Allah? Nama Allah itu adalah begini-begini, kita kasih ayat dong ya. Allah itu namanya Yesus, Yudas 1 ayat 25, Roma 16 ayat 27. Boro-boro dibaca, digubris juga enggak, diinjak-injak, lalu dia tetap menggunakan pikirannya sendiri. Jadi golongan A dan B yang kedua adalah Tritunggal ortodok rekotok-rekotok, terutama ortodok rekotok-rekotok itu ya. Kelompok ketiga, segitiga. Para penyembah segitiga yang dimotori oleh Protestan itu, itu sama itu. Kalau dikasih firman apa? Diinjak-injak. Itu golongan A dan golongan B yang ketiga. Ya. Ya. Anda tahu segitiga ya, segitiga rupa-rupa warnanya merah, kuning, hijau ya. Ya. Itu seperti itu. Kalau dikasih firman bukannya dibaca, diinjak-injak, lalu dia menyerang kita dengan apa? Doktrin, tidak ada ayatnya. Ya, itu kelompok ketiga. Lalu kelompok keempat adalah Yahudi KW. Yahudi KW itu yang merubah-rubah. Jadi Allah itu Elohim, ya. Terus ya apa? Bapa Yahweh, terus Adonai, terus Hasim. Jadi kalau Anda bilang itu Elohim, Bapak Yahweh, seperti itu, Anda kasih ayat Alkitab cuman diinjak-injak, tak kasih tahu. Lalu dia mengejar kita ya. Ya, itu yang dimaksud kelompok A dan B di dalam Matius 7 ayat 6. Jadi very clear, Yesus berkata janganlah, atau Yesus berkata ya jangan ya. Artinya kan itu dilarang ya. Makanya saya, Pendeta Henry Tandianta, tidak sembarangan ya toh. Ada orang nanya nggak sembarangan, saya tak jawab satu dulu. Wah, ini kayaknya golongan A dan B ini. Lalu saya blok, saya bilang, mohon maaf ya Pak, menurut kami Bapak termasuk golongan A dan B di dalam Matius 7 ayat 6. Biarin dia mikir apa itu A dan B. Ya. Jadi HTD tidak sembarangan ya toh, karena Yesus bilang jangan. Jangan kamu itu asal-asalan ngasih ayat. Lihat dulu. Kalau ini dari kelompok mukalab abal-abal, jangan dikasih. Nanti cuman diinjak-injak. Kalau ini kelompok Tritunggal maha sesat, ortodok, rekotok-rekotok, jangan dikasih. Cuman diinjak-injak. Kalau ini dari kelompok segitiga, ya toh, Allahnya ada 3 rupa-rupa warnanya, jangan dikasih. Ya. Atau dari kelompok Bapak Yahweh dan sejenisnya, Elohim Yahweh, Bapak Elohim, Saksi Yehova, terus apalagi Hashim dan sejenisnya, jangan dikasih. Lalu yang dikasih yang apa Pak? Yang dikasih orang-orang yang mencari kebenaran. Ya beda kalau orang mencari kebenaran itu bertanya sesuatu, dikasih jawab, ada ayatnya dia baca. Kalau tidak jelas nanya, tetapi bukan terus kontra, dia serang kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi clear ya, jangan memberi barang berharga kepada A dan mutiaramu kepada B.
cuman diinjak-injak, lalu mereka ngoyak-ngoyak mengejar kita, memberondong kita dengan doktrin-doktrin mereka, ya. Seperti itu. Ya, clear Bapak Ibu Saudara, siapakah kelompok A dan B? Mukalaf abal-abal, Tritunggal Maha Sesat, ortodok rekotok-rekotok, ya. Segitiga, Allahnya ada 3, merah, kuning, hijau, meletus yang hijau, dor, ya. Kemudian Bapak Yahweh dan geng and the gengnya, ya, Elohim, Bapak Elohim dan lain sebagainya. Ya, clear ya? Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, selalu saya dengungkan seperti itu supaya kita tuh mengerti lah ya, mengerti ya. Oh, ya. Anda yang tidak paham ya, tetap nggak bisa ya. Sekarang ini sudah era digital ya, sudah era canggih ya toh. Anda akan segera tereliminasi kalau Anda masih ngotot dengan pikiran-pikiranmu ya. Roma 10 ayat 2 dan 3, giat beribadah tanpa pengertian yang benar, giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar, dan mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Anda akan tereliminasi dengan itu. Tritunggal akan tereliminasi, segitiga akan tereliminasi, Bapa Yahweh akan tereliminasi. Ya. Kemuliaan Kedar akan habis ya. Yesaya 21 ayat 16 ya. Kurang lebih sebelum tahun 3000 Masehi. Ya, very clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.